A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri, murid, dan para pemirsa, dilanjutkan video guru. Video ini melanjutkan dari volume kedua dan ke-1, menerangkan laku Somadun bagian yang ketiga. Para santri dan murid, kembali lagi disampaikan melalui video ini, ilmu ini terkait dan terangkai dengan lakadrin atau zakat fitrah. Lakadrin zakat fitrah dalam melakukan ilmu ini harus terhubung dengan beliau Yai Bagus Sujono yang ada di Janur Kuning dan terkait di sistem guru. Jadi artinya siapapun yang tidak terkait dengan lakadrin itu, guru menyampaikan sekali-sekali jangan melakukan hal seperti ini, risikonya kurang baik. Risikonya guru memprediksi itu nanti kulit seperti Havers ya, jangan nanti menjadikan hal yang tidak baik. Ini nasihat guru, semoga diperhatikan. Para pemirsa, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, santri dan murid. Setiap hari selama 3 hari, mulai duduk pertama ini harus dibaca ya, maka diberi judul oleh guru namanya Fakundari. Fakundari ini dibaca setiap duduk. Dibaca berkali-kali boleh agar difahami dan dihafalkan ya. Dan nanti kalau sudah mempunyai hal-hal atau ilmu seperti ini diasah atau dilakukan sangat baik pada di hari kelahiran atau di taskarun. Bagi pemirsa yang kurang paham tentang kalimat-kalimat di sini, itu nanti boleh diartikan dengan bahasa Indonesia. Di sini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Jadi beda dengan syahadat umum karena ini syahadat ilmu. Ya, kembali lagi bagi yang kurang paham tentang tulisan Quran, boleh ditulis dengan bahasa Indonesia ya. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, itu boleh ditulis para pemirsa dengan bahasa Indonesia. Artinya sederhana, sudah tahu semua, ini hanya sebutan nama ya. Seperti ini nanti bisa dipahami. Di sini yang kalian harus paham, ini tidak ada sesuatu hal yang merugikan bagi siapapun karena di sini menanamkan bahwa kita berkomitmen. Di sini persaudaraan ini bukan hanya antara santri loka dengan santri loka, tidak para pemirsa. Ini namanya persaudaraan, ini bahasa Indonesia. Sebenarnya ini kalau didalami, ini perseduluran. Ini mengikat gaib dengan sedulurmu papat ya. Kalau diterangkan mengikat sesama bangsa manusia, artinya ini luas ya. Jadi tidak berkelompok atau bergerombol. Ilmu guru tidak ada yang seperti ini, dipahami ya. Tidak seperti yang kalian gambarkan. Persaudaraan ini seduluran. Nah, tunggal guru, tunggal banyu, maknanya banyu ini adalah sumber kehidupan. Siapapun yang mengharapkan kebenaran dari nilai-nilai keilmuan, kita akan mudah menyatu dengan manusia-manusia seperti itu. Tunggal bumi, tunggal wadah, ini maknanya sudah diterangkan. Siapapun bangsa manusia selama ada di atas atau di muka bumi, kita akan mudah untuk menyatu dengan mereka-mereka itu. Manu aku Garuda Sakti ini nanti akan terkait dan terhubung secara semesta. Ini ada dewa yang disebut, kalian menyebutnya itu Yang Mu Garuda Wisnu Kencono itu. Namun karena identik kita sebagai bangsa Indonesia, kita akan memperkuat yang disebutlah Garuda Pancasila itu sebagai warga bangsa, arahnya ke depan di situ. Wiringaku santri loka dalam artian ilmu semua ditopang dari keilmuan guru yang disebutlah santri loka. Artinya ilmu santri loka mengembang meluas seperti itu. Setunggal karep aku tiang Jawi, satu tujuan sebagai manusia ya.
aku tiang Jawi, ini dipahami biar tidak rancu. Yang dimaksud tiang Jawi ini bukan orang yang hanya lahir di Pulau Jawa ya. Ini bagi pemirsa yang di luar pulau. Tiang Jawi itu mempunyai makna dua ya. Satu, bila orang itu dalam kebenaran atau ingin mencari kebenaran, dia mencari kebenaran melalui ilmu Islam. Jadi orang ingin kebenaran, mencari ilmu atau mencari kebenaran lewat ilmu Islam ya, bukan agama Islam. Bila orang itu sudah mendapatkan agama Islam, dia akan mencari tentang ilmu Islamnya. Artinya yang disebut tiang Jawi, manusia yang mengharapkan kebenaran. Artinya ini jamak seluruh dunia. Jadi siapapun yang mengharapkan kebenaran, terutama dengan falsafat atau filsafat keilmuan Islam, itu kita akan mudah menyatu. Jadi bukan hanya orang Jawa. Namun ada sedikit kelebihan bagi kita yang memang terlahir atau dilahirkan atau diturunkan di bumi Jawa. Semoga sangat mudah karena sedikit banyak bahasanya terkait dan terhubung dari leluhur kita. Baru dikunci la ilaha illallah. Nah, inilah yang harus dipahami para pemirsa. Dilanjutkan yang kedua. Nah, di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, ini para pemirsa dididik oleh guru ya. Karena apa? Ini kelihatannya sederhana. Ini nanti satu, melatih kecerdasan. Dua, murid dan santri, Anda akan terhubung dengan kalender guru ya. Guru mempunyai kalender sendiri, tidak sama dengan kalender Hijriah, tidak sama dengan Masehi. Sehingga tatkala ilmu itu nanti dijalankan sesuai kalender itu, membawa manfaat kepada jiwa, kepada ruh, kepada tubuh, kepada keluarga. Maka para pemirsa dididik, diajarkan agar terhubung dengan kalender guru. Kalender guru sudah distandarkan dengan semesta. Ya, satu contoh bagi pemirsa yang di luar sana ini sangat bagus ya. Meskipun pemirsa tidak dari Jawa, ini tolong dihafalkan ya. Legi itu angkanya 5, Paing, Pon, Wagi, Kliwon terus. Sedikit ini ada beda ya para pemirsa yang kita dari Jawa. Ini maka kalender guru tidak sama yang ada di negara kita atau tidak sama apa yang diwariskan leluhur ya. Untuk nama di sini baru ya. Satu contoh, sasi atau wulan, kalian nyebutnya bulan. Itu pertama itu Tiskaro, Tuskomar, Baburiyat, Kodriyun, Aburodin, Umiyaksa, Sakurdiah, bulan Rohmat, bulan Rohwadon, bulan Rujanudin, bulan Somadun, bulan Kabirun. Nah, seperti sebentar lagi kita akan mau melakukan keilmuan atau ritual. Inilah bulan ke-11 ini disebutlah bulan Somadun. Untuk tahun ya, untuk tahun ini ada tahun sendiri. Leluhur kita punya tahun Alif, tahun Dal, tahun Wawu, tahun B. Tahun ini agar dipahami karena ini terhubung dengan kalender guru ya. Tahun pertama tahun Surya, tahun Komari, tahun Lintang, tahun Maruto, tahun Tirto, tahun Tubani, tahun Wattuni, tahun Kayuri. Untuk windu, guru tidak masuk ke frekuensi leluhur, kita mempunyai windu 4 sama. Substansinya sama dari ilmu leluhur. Karena kalender kita sudah rusak, guru memberikan nama baru. Windu pertama Asmari, windu kedua Asmilah, windu ketiga Apitroh, windu keempat Sanjaya. Ini terutama murid dan santri bagi para pemirsa yang mudah agar terhubung dengan semesta. Ini belajar dihafalkan karena nanti kalau mengoperasionalkan kalender Tritungga, dampaknya sangat luar biasa, sangat terhubung dengan semesta. Sehingga hajat-hajat yang kita inginkan nanti mudah terkabul. Ini bacaan yang kedua. Ayo para pemirsa, bacaan yang ketiga ini harus dibaca selama 3 hari ya.
selama 3 hari. Waktunya kan sudah diterangkan. Kalau cukup 1 jam tidak masalah untuk membaca 3 lemper. Maka disinilah ini yang sangat penting pokok para pemirsa. Kemarin-kemarin guru memberikan gambaran disebutlah ilmu dagang mawar karena ini terkunci terikat dengan simbol mawar yang mempunyai makna berkembang menjadi baik. Dalam bahasa falsafah Jawa disebutlah mewarnai kehidupan lebih mekar, mewarnai kehidupan dan karir itu lebih indah. Nah, di sini ada doa yang harus dibaca ya. Ini nanti sekali baca itu harus 14 kali. Ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu nanti hasilnya kurang baik. Karena apa? Ini sudah tersetel atau tersusun, terkonek dengan frekuensi. Maka guru mengajarkan 14 kali sekali baca. Artinya waktu duduk di kain bonangan atau di sajadah, itu harus 14 kali. Artinya para pemirsa harus menyiapkan sesuatu benda untuk sebagai tanda. Satu contoh, bagi yang tidak paham tentang huruf-huruf Quran, boleh ditulis dengan bahasa Indonesia. Tidak masalah ya para pemirsa. Tidak ada hubungan dengan Arab ya. Ini huruf-huruf sandi. Maka tulisan guru tidak sama dengan tajwid atau nahwu shorof yang ada. Sebagian hampir sama, sebagian tidak bisa dibaca ya. Coba dipahami, bisa ditulis dengan bahasa Indonesia. Bismillahi, ya boleh ditulis dengan bahasa Indonesia. Bismillahi, assalamu alaikum, waktu ru anna, ya waktu ru anna, wafaliyana, ya wafaliyana. Nah, baru ini bidam bihi, bidam bihi. Bisa ditulis dengan bahasa Indonesia boleh para pemirsa yang tidak paham ini. Tidak masalah, ini ilmu ya. Tidak ada hubungan dengan Arab. Tidak ada hubungan dengan apapun. Karena guru dididik, dibimbing alam memakai ilmu Islam. Maka yang didapat guru seperti ini, pemirsa boleh mengganti dengan bahasa Indonesia. Kembali lagi dipermudah. Bismillahi, assalamu alaikum, waturu anna pafaliyana bidam bihi. Ini ucapkan atau bunyikan 14 kali sekali duduk. Nah di sini sama setiap di hari yang terakhir ya, waktu duduk di hari terakhir sudah digambarkan guru, siapkan gelas seperti ini, kasih bunga mawar minimal 1, 2, maksimal 3 aja udah cukup. Barangkali waktu di hari terakhir ada sisa mawar banyak, di sini boleh. Setelah apapun, setelah berdoa, inilah air ini yang diminum. Untuk kelak setelah mengoperasionalkan, nanti besok sama, barangkali Anda mau berdagang apapun, itu bisa. Setelah mempunyai ilmu, mau berdagang, semoga mendapat kemudahan, itu dibaca 14 kali, ada mawarnya harus ya. Air dikasih mawar, ditiupkan di sini. Barangkali ada benda atau tanah rumah yang mau dijual, itu diolesin. Kalau tempat dagang bisa dituang di tempat dagang. Dan bagi untuk yang suka auranya lebih mengembang, itu bisa dibuat mandi atau buat basuh muka. Ini manfaatnya banyak ya. Bagi para pemirsa yang kurang paham tentang dari bahasa-bahasa kalimat Quran ini, di sini sudah diberikan sesuatu oleh guru ya. Ini huruf-hurufnya seperti ini bagi yang tidak mau menulis. Nah, kembali dari substansi video yang pertama, para pemirsa, inilah yang harus juga diperhatikan karena ini memperjelas. Para pemirsa yang menjalankan ilmu ini, kan setiap hari alatnya sudah disiapkan, mandi sudah siapkan, yang dibaca 4 lampiran tadi ya. Baru wasilah ini biasanya. Satu contoh, hari pertama alatnya sudah disiapkan, sekartelon gading-gadingnya dibuka, semua siap.
Guru berpesan ya, karena mencari alat ini tidak mudah. Artinya sejak sore sudah disiapkan biar tidak tergendala ya, karena tidak mudah mencari alat-alat ini ya. Baru yang dibaca setelah alat duduk di kain bonangan atau di sajadah. Satu, menghadapnya dulu ya ini. Menghadap sebenarnya ini karena terkonek dengan guru waktu berhajat, usahakan diluruskan kepada titik tempat guru tinggal. Guru bertempat tinggal di desa itu Mblimbing ya. Dusunnya Prabon, Keprabon ya. Dusun Keprabon, Desa Mblimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tolong dicari di Google, diluruskan pada hari itu karena di situ ada daya yang diambil guru ditransfer kepada para pemirsa khususnya murid dan santri. Kalau toh kesulitan bila tidak mengetahui atau tidak mau mengarah ke rumah guru, usahakan pilihan terakhir menghadap ke arah timur sesuai standar matahari terbit. Ya, pilihannya kedua. Nah setelah itu apa guru yang harus kita baca, harus kita lakukan? Ini para pemirsa, alat-alat sudah, duduknya sudah tepat dan benar. Wasilah pertama ini disebut seduluran ya. Wasilah pertama seduluran. Di video guru sudah diajarkan. Satu contoh, Assalamualaikum marmarti kakang kawah adi ari-ari gete puser sedulurku Kang Sinorowedi. Itu sangat tepat kalimat itu karena di video sudah diajarkan. Bila kurang paham atau terlalu sulit memakai bahasa itu disebut dengan bahasa yang mudah. Assalamualaikum sedulurku papat limo pancer. Itu pilihan yang termudah. Tapi nilainya tidak sama dengan marmarti itu. Karena passwordnya lebih masuk. Nah setelah itu baru wasilah ke danyang setempat. Dimanapun Anda berada disebut Assalamualaikum danyang desa itu. Bila di luar pulau bisa disebut kaki suku, nini suku, di wilayah itu disebut. Baru yang terakhir karena jalur ilmu ini nanti dari guru, maka guru mempunyai sebutan di sini, tolong dihafal bagi yang kurang paham. Assalamualaikum di sini Kanjeng Syekh Mustafa Waliullah alaihissalam. Baru bacakan Fatihah satu kali ya. Ini jangan, ini sering terjadi. Ini sedulur Fatihah, danyang Fatihah, guru Fatihah, tidak. Disebut satu-satu Fatihahnya satu kali. Cara berilmu seperti itu. Paham ya para pemirsa? Bagi para pemirsa non-muslim atau yang tidak hafal Fatihah, kalau ingin melakukan ini, cukup baca basmalah dalam artian Bismillahirrohmanirrohim 7 kali. Ya, jangan basmalah itu nanti salah. Jadi yang dimaksud basmalah itu Bismillahirrohmanirrohim 7 kali. Dan disampaikan bagi pemirsa yang non-muslim tidak ada hubungan dengan agama Islam ya, ini ilmu. Bukan berarti pemirsa yang non-muslim setelah baca basmalah Anda harus sholat, tidak ya, ini ilmu. Tidak terbatas bagi siapapun, ini ilmu, tidak ada hubungan dengan orang Arab, tidak ada hubungan dengan ibadah ya, dipahami. Nah kalau sudah hal seperti itu, tadi sudah diedukasi oleh guru. Doa yang dibaca Fakundari di video yang sebelum ini sudah diterangkan, nama-nama hari dihafal sampai 3 hari. Dan doa dagang itu dibaca seperti itu. Itulah para murid dan santri, informasi dari guru dan juga para pemirsa yang ingin melakukan ilmu dagang pada bulan Ramadan karena guru 2 minggu kemarin janji kepada publik pada melalui video ini, guru menepati janji. Bila mampu menjalankan, alhamdulillah. Bila kurang mampu atau tidak mampu, tidak masalah. Tapi sebagai guru karena sudah berjanji kepada publik, maka guru memberikan atau memenuhi janjinya sesuai apa yang disampaikan sebelumnya. Semoga video ini mampu memberikan sesuatu yang baru khususnya bagi para pemirsa dan sudah mengikuti video guru kurang lebih ada yang 1 tahun bahkan 2 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.